Ada banyak orang tua mengeluhkan anaknya berubah ketika beranjak remaja. Mereka jadi lebih sulit diatur, bawa maunya sendiri dan mulai berani berargumen kepada orang tua yang dianggap perilaku melawan. Selain itu, mereka juga jadi malas belajar dan tidak dapat mengatur waktu dan prioritas. Yang dipikirkan hanya bermain, bermain, dan bermain. Akhirnya, cap pemalas dan pemberontak pun seringkali melekat dalam diri remaja. Tetapi, benarkah demikian? Menurut kajian dari Bapak Psikososial Erik Erikson, anak remaja usia 12-18 tahun masuk dalam kategori identity versus role confusion, yaitu fase transisi dari kehidupan anak-anak menuju orang dewasa. Mereka akan mulai mempertanyakan siapa dirinya, identitas diri, value atau nilai kehidupan, norma apa yang baik, serta peran mereka di masa depan di dalam masyarakat. Singkatnya, mereka sedang mencari jati diri. Dalam fase ini, mereka secara pribadi masih bingung dan dalam proses beradaptasi menuju seseorang yang dewasa. Apalagi, mereka juga sedang mengalami perubahan secara fisik, baik bentuk tubuh dan hormon. Fisik mereka memang layaknya orang dewasa, namun ada banyak remaja secara emosi dan pemikiran belum terbentuk dengan matang dan dewasa. Sehingga saat orang tua menuntut mereka bersikap dewasa, mereka mengalami kesulitan dan menunjukkan rasa tidak setuju mereka yang dianggap sebagai melawan orang tua. Selain itu, area prefrontal cortex, yaitu bagian otak manusia yang mengatur perencanaan dan pengambilan keputusan seseorang, ada di dalam masa perkembangan di saat remaja. Itulah sebabnya terkadang seorang remaja cenderung melakukan apa yang ia sukai tanpa kenal waktu dan memikirkan jauh ke depan. Lalu, bagaimana cara terbaik bagi orang tua menangani perilaku remaja tersebut? Yang pertama, mendorong dan memotivasi. Anak remaja tidak suka didikte layaknya anak kecil. Anda dapat mulai mengajak anak berdiskusi dan mencari solusi bersama-sama. Misalnya, menemukan solusi bersama tentang waktu bermain dan tanggung jawab belajar. Setelah solusi ditemukan bersama, motivasi si anak untuk dapat melakukannya dengan disiplin. Kata-kata penyemangat dan positif telah terbukti jauh lebih efektif dalam membentuk perilaku remaja dibandingkan omelan dan kata-kata negatif. Yang kedua, apresiasi anak. Bangun rasa percaya diri anak dengan apresiasi yang sesuai porsinya. Saat Anda memuji si anak, lakukanlah dengan jujur, tulus, dan spesifik. Contohnya, anak bermain basket di pertandingan sekolah dan timnya berhasil menang. Anda dapat berkata, "Wah, seru banget tadi, Nak. Kamu banyak membuka ruang untuk serangan balik. Keren." Dengan begitu, anak akan sadar bahwa Anda peduli pada apa yang ia lakukan dan betapa berartinya mereka untuk Anda. Yang ketiga, ajarkan nilai dan batasan. Meskipun anak remaja mulai dapat diberikan kebebasan untuk melakukan dan memilih hal-hal di dalam hidupnya, Anda tetap perlu mengajarkan nilai di dalam keluarga yang tidak dapat dikompromikan dan juga memberi batasan atau limit. Misalnya, nilai kejujuran, menghargai orang lain, menetapkan jam malam, dan lain-lain. Dengan begitu, anak memahami bahwa orang tua memberikan mereka kebebasan namun tetap bertanggung jawab. Yang keempat, jadilah teladan. Meskipun kadang tidak Anda sadari, tindakan dan perilaku Anda sehari-hari diamati, direkam, dan ditiru oleh anak, terutama anak remaja yang sedang mencari role model di dalam hidup mereka. Cara terbaik mengajarkan anak remaja disiplin mengerjakan tugas adalah dengan menunjukkan kegigihan Anda mengerjakan tugas rumah tangga dan pekerjaan yang ada. Begitu juga dengan cara mengajarkan kejujuran dengan menunjukkan integritas ucapan Anda kepada mereka, dan seterusnya. Ingatlah, satu tindakan nyata lebih berarti dibandingkan 1000 kata-kata. Itulah 4 tips menangani perilaku remaja dari Indonesia One. Semoga bermanfaat.